Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Baghdad, jangan lupa beli ketupat. Bila kita umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana telah memberikan nikmat dari mulai insinyur, tukang cukur, tukang bajigur, hingga ke tukang bubur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam, pembawa kebenaran dari zaman jahiliyah hingga Islamiyah, dari zaman gelap gulita hingga terang benderang. Siapa beliau? Yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terhormat kepada keluarga pimpinan Pondok Pesantren Al Barokah, yang semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan semuanya, amin. Dan semoga Allah memberikan perlindungan kepadanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terhormat kepada para jajaran ustadz wal ustadzah, rais dan raisah Pondok Pesantren Al Barokah, yang semoga Allah istiqomahkan mondoknya, amin. Dan semoga selalu diberikan kesabaran dalam membimbing kita semua. Dan tak lupa kepada para santri, santriyin wal santriyat Al Barokah, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang soleh dan solehah, yang semoga Allah memberikan kemudahan dalam proses talabul ilmi, dan semoga ilmu yang telah kita dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin, sebelumnya saya minta maaf karena di sini suara saya sedang serak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang ilmu dan ahli ilmu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zumar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang mampu mendapatkan pelajaran. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai seorang pelajar dituntut untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan ilmu yang barokah adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang yang mencari ilmu dan orang yang memberikan ilmu, yakni para guru. Karena barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Namun, yang menjadi pertanyaannya, apakah ilmu yang telah kita dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat atau sebaliknya? Maka dari itu, paling tidak ada 4 adab yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Yang pertama adalah husnudzon. Hadirin rahimakumullah, husnudzon merupakan sikap seorang muslim di mana ia mampu berprasangka baik terhadap sesuatu, termasuk di dalamnya terhadap guru. Seorang murid yang tidak memiliki keyakinan terhadap gurunya, maka diharamkan baginya mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan apabila seorang murid memiliki husnudzon yang tinggi, keyakinan yang tinggi terhadap gurunya, walaupun kemampuan gurunya tidak sesuai dengan apa yang dihusnudzonkan, maka Allah tidak akan mengecewakan husnudzonnya murid tadi. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim halaman ke-25 yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji, beliau menyebutkan, wa yajtanibu suhtuhu katsiran wa yamtasilu amruhu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Menjauhi hal-hal yang mendatangkan kemarahan guru dan menjalankan perintah guru asal tidak dalam hal maksiat. Maka dalam menjalankan perintahnya kita harus berlandaskan keikhlasan dan ketabahan. Namun pada kenyataannya apa hadirin? Ketika diberi tugas saja masih ada murid yang menggerutu dari belakang. Bahkan ketika seorang murid berada di rumah, yang seharusnya mengerjakan tugas, ia malah asik tiktokan tidak jelas. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, poin yang ketiga adalah menghormati guru dan mengagungkan namanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa yata'allamul ilmi sakinatan wa waqara wa tawaddu'u liman kana yata'allamuna minhu. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, dan berendah hatilah kalian kepada orang yang memberikan ilmu. Jadi hadirin, kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar harus menghormati dan patuh kepada guru. Bahkan ketika ada seorang murid, seorang pelajar yang jabatannya lebih tinggi dari gurunya, yang gelarnya lebih tinggi dari guru terdahulunya, maka dia tetaplah seorang murid yang harus menghormati gurunya. Dan yang terakhir adalah mendoakan kebaikan kepada guru. Hadirin rahimakumullah, mendoakan kebaikan terhadap guru merupakan hal yang penting, betul? Bahkan ada pepatah mengatakan, jika saja kalian diperintah untuk membalas kebaikan orang lain, maka laksanakanlah walaupun itu hanya sekedar doa. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika seorang murid tidak memiliki adab terhadap gurunya, maka sia-sialah ilmu yang ia dapat. Percuma ia pintar namun tidak memiliki ilmu. Percuma ia bisa mengarang kitab namun tidak memiliki ilmu. Percuma ia bisa menghafal nadom alfiyah, nadom imriti, nadom yaqulu, nadom tuhfatul atfal, nadom amsilati, namun tidak memiliki ilmu. Dan percuma dia bisa menghafal 30 juz Al-Quran namun tidak memiliki adab terhadap guru. Sebab al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Maka hadirin, ketika seorang murid memiliki adab terhadap gurunya, maka insya Allah ia akan mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Hadirin, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur man qala wa la tandur man qala, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.